Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liliana Nanda dan saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 3 Education Administrasi yang berjudul Administrasi Kelas. Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib, sehingga tercapainya suatu tujuan oleh para pelaku pendidik untuk melakukan tugas dan profesinya. Kepala sekolah dan sebagainya untuk mengelola sekolah sehari-hari. Proses pembelajaran secara formal lebih banyak dihabiskan di dalam kelas. Oleh karena itu, penting untuk setiap guru dalam memahami atau mempelajari administrasi atau manajemen kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan atau menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Segala aspek pendidikan pengajar berproses guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat individualnya. Dengan kondisi belajar yang baik, diharapkan proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik. Proses pembelajaran yang baik akan meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan serta kesalahan dalam pembelajaran. Maka dari itu penting sekali bagi seorang guru memiliki kemampuan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik dan untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam kegiatan belajar. Kemampuan pengelolaan kelas merupakan salah satu faktor yang juga harus dikuasai oleh seorang guru. Di samping faktor lainnya, kemampuan tersebut kemudian disebut dengan kemampuan mengelola kelas. Sedangkan kelas adalah ruang belajar atau lingkungan fisik dan rombongan belajar atau lingkungan emosional yang dikemukakan oleh Purnomo. Dalam arti sempitnya, ruang kelas yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran kelas. Dalam pengertian tradisional mengandung sifat statistis karena sekedar menunjuk kelompok siswa menurut tingkat perkembangannya yang antara lain didasarkan pada batas umur kronologisnya masing-masing. Dalam arti luasnya adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat dalam lingkungan pendidikan yang sebagai kesatuan diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis menyelenggaran kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses pembangunannya, dalam bangunan lingkup pendidikan yang berfungsi sebagai tempat tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Dalam ruangan ini terdiri dari kursi belajar, meja belajar, kursi pengajar, meja pengajar, papan tulis, serta aksesoris lainnya. Pengaturan ruang kelas dapat diartikan dengan pengelolaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan. Menurut Winata Putra menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditunjukkan untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Yang selanjutnya adalah petunjuk pengelolaan kelas. Menurut G.M. Cooper pada tahun 1977 mengemukakan 5 kelompok
Definisi pengelolaan kelas, yaitu yang pertama adalah pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Definisi ini memandang pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Pandangan ini bersifat otoratif, kaitannya dengan tugas guru adalah menciptakan dan memelihara ketertiban ruang kelas. Penggunaan disiplin di sini sangat diutamakan. Yang kedua adalah pengelolaan kelas seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan siswa. Definisi ini didasarkan atas pandangan yang bersifat pesimistif. Kaitannya dengan tugas guru adalah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa. Maksudnya, guru membantu siswa untuk merasakan kebebasan melakukan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Definisi ketiga ini didasarkan pada prinsip pengubahan tingkah laku behavioral modification dan memandang pengelolaan kelas sebagai proses pengubahan tingkah laku seorang siswa. Guru di sini berfungsi sebagai membantu siswa dalam mempelajari tingkah laku yang diharapkan melalui prinsip enforcement atau penguatan. Yang keempat, ada pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Definisi keempat ini memandang pengelolaan kelas sebagai proses pencipta iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Definisi ini beranggapan bahwa kegiatan belajar akan berkembang secara maksimal di dalam kelas yang beriklim positif, yaitu suasana hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang terakhir, pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Definisi kelima ini menganggap kelas merupakan sistem sosial dengan proses kelompok atau group process sebagai intinya. Pengajaran berlangsung dalam kaitannya dengan suatu kelompok, tetapi belajar dianggap proses individual. Maka kehidupan kelas dalam kelompok ini dipandang mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap kegiatan belajar. Tugas guru di sini adalah mendorong berkembangnya dan berprestasinya sistem kelas yang efektif. Yang selanjutnya ada indikator keberhasilan pengelolaan ruang kelas. Kelas bukanlah sekedar ruangan dengan segala isinya yang bersifat statis dan pasif. Namun kelas juga merupakan sarana interaksi antar siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Ada banyak strategi dalam mengelola ruang kelas yang digunakan oleh setiap guru. Namun tingkat keberhasilannya pasti juga berbeda-beda. Berikut adalah indikator keberhasilan pengelolaan ruang kelas. Yang pertama, guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. Hal ini bermaksud bahwa guru berperan sebagai pengontrol yang baik dan bersahabat, bukan bertindak sebagai penguasa yang bertindak semaunya. Yang kedua, sebagai guru, jika Anda pulang ke rumah, Anda tidak dalam keadaan yang lelah. Hal ini dimaksud bahwa apabila Anda pulang dengan keadaan yang lelah, maka pengelolaan kelas yang Anda lakukan perlu dikaji ulang. Yang ketiga, guru mengetahui perbedaan antara prosedur kelas. Apa yang guru inginkan terjadi, contohnya cara masuk ke dalam kelas, mendiamkan siswa, bekerja secara bersamaan, dan lain-lain. Dan rutinitas kelas, apa yang siswa lakukan secara otomatis, misalnya tata cara masuk ke kelas, pergi ke toilet, dan lain-lain. Yang keempat, guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur-prosedur. Sebab prosedur mengajarkan siswa akan pentingnya tanggung jawab. Selain itu, apabila prosedur ini dilaksanakan,
dan berjalan sesuai konsep, maka keberhasilan dalam pengelolaan ruang kelas akan tercapai. Guru yang kelima, guru tidak mendisiplinkan siswa dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi. Karena guru merupakan orang tua pengganti di kelas, selain itu guru juga berperan sebagai teman, entah dalam segi komunikasi atau teman bermain. Guru mengerti bahwa perilaku siswa di kelas disebabkan oleh sesuatu, sedangkan disiplin bisa dipelajari. Di sini dimaksud bahwa setiap guru harus memahami atau setidaknya mengerti karakter dari masing-masing siswa, di mana setiap siswa memiliki ciri karakteristik yang berbeda dan unik yang perlu mendapat perhatian yang khusus. Selanjutnya, ada kondisi yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Saat melakukan manajemen kelas, guru harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh. Secara umum, faktor yang mempengaruhi proses manajemen kelas yang dilakukan guru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Maksudnya faktor internal di sini adalah faktor yang berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku yang ada di dalam diri masing-masing siswa. Maksudnya setiap siswa mempunyai keadaan emosi yang berbeda-beda. Bahkan pada setiap diri siswa pada waktu yang berbeda. Sebagai faktor lain dapat mempengaruhi bagaimana siswa emosi saat pembelajaran berlangsung. Penting sekali untuk memelihara emosi positif setiap siswa saat pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya ada faktor eksternal siswa. Faktor eksternal siswa adalah faktor yang berhubungan dengan masalah di luar diri masing-masing siswa. Beberapa faktor yang tergolong ke dalam faktor eksternal antara lain suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya. Suasana lingkungan belajar harus kondusif sehingga mendukung berlangsungnya proses pembelajaran secara efektif. Ventilasi udara di ruangan kelas memungkinkan pertukaran udara dan tidak membuat kelas menjadi gerah. Keributan di sekitar tempat belajar juga dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.